Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu. Dia sudah menang. Dia sudah bangkit dan naik ke surga sebagaimana isi kitab-kitab. Bahkan dia menjanjikan penghibur yang setia, Roh Kudus untuk menyertai, menguatkan dan juga mengiringi langkah juang, layan dan pergumulan hidup kita. Karena itu, marilah kita selalu senantiasa datang dan berseru kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang dan yang naik ke surga itu dengan rasa syukur. Marilah beribadah kepadanya saja sebagai salah satu bentuk perjumpaan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Dia harus merupakan keseharian kita dan bukan hanya dalam ritual peribadatan, sebab itu perjumpaan kita harus berdampak dalam kehidupan keseharian. Ibadah kita membuat kita selalu menjadi ciptaan baru di dalam kasih, sekaligus terwujud dalam pola laku hidup sehari-hari. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan, memampukan kita untuk mendemonstrasikan salam dan damai sejahtera Tuhan. Inilah panggilan dan ibadah sejati kita. Ibadah Bapos GKI Taman Yasmin pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Audi Uisang dari GPIB Trinitas Kota Wisata. Marilah kita puji nama Tuhan dalam sukacita oleh karena kabar baik yang telah kita terima. Dengan menyanyikan dari NKB 1, bait 1 sampai dengan 3, Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu halismu, haleluya, amin. Walau bang menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Saudara, mari kita tahbiskan ibadah ini dalam semangat, gumul dan juang bersama dengan gereja-gereja Kristen Indonesia menjelang HUT ke-73 PGI di bulan Oikumene ini. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara dalam nama Tuhan kita.
Tuhan beserta saudara-saudara. Sebagai tema untuk ibadah pagi ini adalah menjadi sama sepertinya. Tema ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 di ayatnya yang ke-11. Doa Yesus agar kita murid-muridnya menjadi sama dengannya atau menjadi sama dengan kebersatuannya dengan Allah Bapa kita. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami tertunduk dengan malu di hadapan-Mu, karena kami menyadari dan kami mengakui kalau di hari-hari sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, kami terlampau sering berlaku berdosa dan melanggar semua yang Engkau minta untuk kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh rasa malu dan sesal, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kaki kami sering berjalan ke tempat yang tidak semestinya. Tangan kami sering bekerja untuk hal-hal yang juga tidak Engkau kehendaki. Mulut kami sering berlaku atau sering mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Engkau ingin kami lakukan dan katakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaku dengan penuh kerendahan hati bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang mengharapkan pertolongan dan pengampunan dosa, karena kami percaya Engkau mendengarkan keluh kesah dan pengakuan dosa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang mengaku dosa dengan sungguh dan yang selalu berpaling dan berbalik kepada Tuhan, maka saat ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari kitab Roma pada pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam rangkaian ibadah minggu ini. Berkenan Roh Kudus menolong kami agar firman yang kami dengar dan yang kami renungkan bermakna bagi kehidupan kami sekarang dan seterusnya. Jadikanlah kami surat Kristus yang terbuka di tengah pergumulan hidup kami hari ini dan bahkan hari ke depan. Maka berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 68 ayat 2 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 33 sampai dengan 36. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Bergoncanglah bumi. Bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Ayat ke-33. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah. Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, kemudian dilanjut pasal 5 ayat 6 sampai 11. Pasal 4, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Pasal 5, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, pembacaan Alkitab dari Injil terdapat di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-17, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan mereka milikmu adalah milikmu juga dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara, dan menjaga firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini atau pada hari ini adalah Yohanes atau Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Firman yang telah kita dengar sebetulnya menggambarkan sungguh luar biasa kasih Tuhan yang ditunjukkannya bagi orang percaya atau yang Dia panggil sebagai murid-muridnya. 3 hal paling tidak yang penting untuk kita pelajari dan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kerelaan Tuhan untuk datang ke dalam dunia dan menebus kita, karena memang kesediaannya datang berkaitan dengan ketidakmampuan manusia mengurusi dosanya lagi. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bahwa sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, secara khusus Dia menaikkan doa yang ditujukan kepada Allah untuk murid-muridnya itu. Sehingga Dia menjadi perantara antara Tuhan Allah dengan murid-muridnya. Dan hal yang ketiga adalah setiap orang percaya yang dipanggil atau dipanggil menjadi miliknya juga adalah milik Bapa.
Dan catat, dia mendoakan miliknya, murid-muridnya, baik murid-muridnya dahulu dan bahkan saudara dan saya, untuk menjadi satu dan menjadi sama dengannya dan Bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi bolehlah disebut juga sebagai doa imam besar, atau bahkan Ibrani menyebut imam besar agung. Pada awal doanya, Tuhan Yesus berdoa untuk memohon agar dia dipermuliakan. Karena apa? Karena dia sudah melalui Via Dolorosa 2 jam, 12 jam, sejak memasuki Taman Getsemani sampai dia melalui Jalan Dolorosa dan memberi dirinya, dan bahkan kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan di bagian yang kedua, saudara, dia juga berdoa dan dia juga menyampaikan permohonan selain pemuliaan atau kemuliaannya yang sudah melewati jalan Via Dolorosa itu juga. Akan tetapi dia juga menaikkan doa bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk murid-muridnya. Bagi dunia dewasa ini, ya untuk saudara dan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Kita boleh membacanya di ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, doa yang dikhususkan untuk murid-muridnya, dan terutama pada ayat yang ke-11 dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya menjadi sama dengannya, sama dengan Bapaknya. Nah, saudara, doa kali ini atau doanya ini menjadi sama atau menjadi satu sebetulnya bukan bermakna bahwa Anda dan saya atau kita sebagai murid-muridnya sama di dalam status ketuhanan atau sama di dalam status kealahannya, ketuhanannya, akan tetapi terutama sama dengannya dalam mengerjakan misi, dalam kesetiaannya menjalankan misi pelayanan menebus dosa manusia, dalam ketekunan dan dalam konsistensinya untuk berjalan di jalan pelayanan itu. Menjadi satu atau menjadi sama dengannya dalam tema ini bukan berarti kita tidak tercela, kita kadosi atau kudus, atau kita menjadi sempurna, menjadi mulia, atau menjadi Tuhan sama seperti Yesus. Akan tetapi yang terutama adalah menjadi sama dengannya adalah setia dalam pelayanan, konsisten berjalan meskipun di tengah kesulitan, dan tekun dalam pekerjaan pelayanan itu. Saudara, itu yang dimaksud dengan menjadi sama dengannya. Bukan dalam status, tetapi dalam fungsi dan dalam ketekunan, kesetiaan, dan konsistensi. Menjadi sama sepertinya bukan upaya untuk mengejar status dan kemuliaan. Sekali lagi, menjadi sama dengannya bukan dalam proses mengejar statusnya itu. Akan tetapi, terutama menjadi sama dengannya adalah sama dalam hal bertekun, setia, totalitas, dan disertai oleh Tuhan Allah, sehingga semua hal yang kita kerjakan dalam rangkaian pelayanan itu boleh berdampak dan bermakna baik bagi sesama dan bagi pelayanan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saudara, menjadi sama dengannya bukan dalam status, ya, jangan disalah mengerti, akan tetapi dalam mengerjakan karya keselamatan itu. Bagi Anda dan saya sebagai murid-murid modern, itu berarti menjadi sama dengannya adalah sama dalam mengasihi, dalam melayani, dalam kesetiaan, mendampingi, melayani sesama manusia kita. Jemaat Tuhan, saya berani memastikan bahwa menjadi sama dengannya bagi manusia modern lebih banyak akan memperhatikan dan mengejar status, bukan dalam pekerjaan pelayanan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri bahkan di tengah-tengah pekerjaan pelayanannya pernah melakukan tawar-menawar dengan Bapaknya, saking sulitnya pekerjaan pelayanan itu, terutama di Taman Getsemani. Itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara.
Akan tetapi melalui jalan yang sengsara selama 12 jam itu membawa dia pada kemuliaannya pada statusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan menghendaki status kemuliaan jika kita tidak sanggup melalui Via Dolorosa, jalan pelayanan Anda dan saya di tengah dunia dewasa ini. Saudara-saudara, tanpa mendengar saya yakin bahwa jika saya menanyakan menjadi sama dengannya, maka dunia akan memilih yang saya sebut tadi, statusnya, bukan pekerjaan pelayanannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, tentu saja bahwa semua akan tergoda, semua memang tergoda untuk menjadi mulia, menjadi berstatus baik, apalagi jika dengan tanpa melalui atau tanpa lewat kesulitan-kesulitan atau tanpa melalui tantangan-tantangan yang mengerikan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus. Sayangnya menjadi sama sepertinya dalam perikop kita justru adalah di dalam hal kesetiaan, justru di dalam hal konsistensi dan ketekunan di dalam pelayanan. Dan inilah doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai manusia-manusia dan murid-murid modern yang disampaikan dan yang ditekankan dalam kesempatan ini bukan terutama menjadi sama dengannya, kita menjadi sama dengannya di dalam status dan kemuliaannya. Meskipun juga status dan kemuliaan itu bukan sesuatu yang mustahil. Akan tetapi tetap akan ada prasyaratnya bagi Anda dan saya dan bahkan bagi murid-murid semua untuk menjadi mulia sama seperti Yesus yang mendoakan Anda dan saya untuk menjadi sama dengannya. Yaitu dengan mengerjakan karya-karya keselamatan kita. Dengan bertekun, dengan setia dan dalam konsistensi kita, mengasihi sesama, melayani sesama kita, dan terus-menerus mengerjakan keselamatan kita itu untuk dan demi pelayanan dan sesama manusia kita. Dan dengan demikian dalam hukum kasih kita mengerjakan dan melaksanakannya untuk Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya sekali lagi memang memilih atau pilihan untuk konsisten dalam hal-hal yang sulit. Pelayanan bukan hal yang mudah, meskipun juga bukan hal yang sulit, tetapi bagian tersulitnya adalah apa yang saya sebut sebagai setia, konsisten, dan tekun. Dan oleh karena itu, justru doa Tuhan Yesus bagi kita adalah agar kita menjadi sama dengannya, menjadi satu dengan Bapa, dan kita boleh meniru kebersatuan itu di dalam kehidupan kita sekarang bersama dengan orang-orang percaya di segala waktu dan tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah makna utama doa Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam perenungan pagi hari ini. Apa yang menjadi pilihan Anda dan saya? Apa yang akan menjadi pilihan dunia? Dunia boleh memilih yang lain, saudara. Akan tetapi saat ini kita diberi perenungan dan kesempatan untuk kembali menegaskan bahwa menjadi sama sepertinya di dalam status adalah kemuliaan kelak dan bukan kemuliaan kita sekarang ini. Bagian kita sekarang adalah setia di dalam pelayanan, tekun dalam pelayanan, dan konsisten dalam mengerjakan pelayanan kita. Itu panggilan kita, panggilan Anda dan saya sekarang ini. Dan itu juga yang didoakan Yesus untuk murid-muridnya, untuk Anda dan saya. Yaitu dengan mengerjakan pelayanan bagi sesama kita. Bukan menjadi Tuan dan Tuhan bagi sesama kita. Bukan untuk dihormati, bukan untuk ditunduki dan kita menjadi dominan bagi sesama kita. Akan tetapi saudara, menjadi sahabat bagi sesama kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyapa Anda dan saya sahabat, murid-muridnya. Itu juga yang harus kita kerjakan dengan setia, dengan konsisten, dan dengan tekun. Menjadi sesama bagi sesama kita. Itu juga yang ditunjukkannya di dalam Matius 25. Apa yang engkau lakukan
kepada sesamamu yang paling hina, itu engkau lakukan kepadaku. Oleh karena itu, saudara, sekarang di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, atau di tempat di mana Anda diutus dan diberi kesempatan mengabdi dan melayani, tetaplah setia, tetaplah tekun, dan konsisten menjadi sesama dan mengasihi mereka karena Allah adalah kasih. Menjadi sama dengannya bukan terutama mengejar statusnya, tetapi setia tekun konsisten melayani kemanusiaan, melayani sesama kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersaat teduh untuk meresapkan dan merenungkan firman tadi agar menjadi bagian dari atau dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita bersaat teduh. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena kami diingatkan oleh doa Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan dan memohonkan dan berharap agar kami murid-muridnya dan kami umat Kristen yang mewarisi misi pelayanannya boleh bersatu sama seperti Yesus Sang Putra bersatu dengan Bapanya. Dalam terang firman tersebut, Tuhan, kami menaikkan syafaat dalam ibadah pagi ini. Kami mendoakan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa seluruh pemimpin kami memimpin, melaksanakan program-program pemerintahan berdasarkan amanat penderitaan rakyat dan bukan atas kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, atau kepentingan golongan tertentu, tetapi berkarya dan memerintah untuk kepentingan orang banyak. Kami berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pasca pandemi pada saat ini, meskipun di sana-sini masih terdapat kasus-kasus penularan COVID-19, tapi kami bersuka cita karena situasi boleh mulai membaik. Kiranya ke depan situasi akan terus membaik dan menjadi lebih normal sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, namun dengan tetap memegang budaya yang baru, mengutamakan dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk gereja Kristen Indonesia dan bahkan juga gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Kami berdoa kiranya panggilan ber-Indonesia juga adalah bagian dari panggilan beriman kami, sehingga kami tidak memisahkan
kesaksian pribadi atau kesaksian iman kami di luar tanggung jawab kami dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, biarlah pelayanan kami adalah upaya untuk mendemonstrasikan shalom Allah di tengah-tengah jemaat, keluarga, dan bahkan juga masyarakat. Dan oleh karena itu gereja-gereja, terlebih menjelang 73 tahun gereja-gereja di Indonesia di lingkungan PGI, kiranya semakin dewasa dalam beriman dan menjawab tanggung jawab sosial gereja. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, yaitu untuk para jemaat, para simpatisan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka kiranya dihiburkan, yang bersuka cita kiranya belajar untuk mengembalikan sukacita itu untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pembelajaran dan masa belajar. Kiranya mereka terus bertanggung jawab untuk memperlengkapi diri mereka untuk masa depannya. Kami berdoa untuk para lansia kiranya beroleh penghiburan di usia tua mereka. Kami mendoakan warga jemaat yang sakit kiranya boleh beroleh kuasa penyembuhan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul untuk memperoleh pekerjaan, pasangan hidup, buah hati. Kiranya kairos waktu Tuhan yang berlaku untuk seluruh pengharapan dan apa yang mereka rindukan. Kami pun berdoa untuk mereka yang bergumul untuk mendapatkan hak beribadahnya di tengah-tengah negara Pancasila kami ini. Kiranya semua beroleh hak tersebut sebagaimana yang dijaminkan oleh konstitusi. Kami berdoa dan bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang mengupayakannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kesehatian jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Di tengah-tengah kelanjutan pergumulan dalam bentuk yang berbeda, kami berdoa mereka terus berdoa dan bersatu hati, hingga mereka disatukan oleh satu iman, harap, dan kasih hanya kepadamu. Ya Tuhan, ini kami yang berdoa dan beribadah bersama di minggu ini. Kiranya Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengarkan seluruh pergumulan kami, dan Engkau mendengarkan seluruh harapan kami. Kami masrahkan semuanya itu di dalam tangan kasih Tuhan yang mengajar kami bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan jika dalam ibadah kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang
terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening yang seperti yang tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan nanti diserahkan kepada bendahara gereja pada saat ibadah kita onsite. Lagu persembahan pada saat ini kita ambil dari Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai ketiga. Kita nyanyikan dengan judul Ku Beri Persembahan dan seterusnya. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk perluasan kerajaan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 282 bait pertama dan ketiga. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, dan seterusnya. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan simpangannya yang buruk dan keji. Di rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku. Tempatnya tidak kurang.
Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.